Jadi bahwa ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yang penting orang itu mau menuntut ilmu. Maka dari di Islam itu Bapak Ibu, dalam Islam itu urusan terkecil itu yang penting ini. Sampai urusan makan ini kita ternyata ada 3 top sendiri untuk belajar makan. Untuk belajar makan itu yang ketiga 3 top sendiri. Lah apalagi urusan sing lebih gede sekolah. Urusan anak, urusan rumah tangga, ini lebih gede. Perkara ini kenapa kita nggak ilmu itu? Urusan makan saja ilmu ini begitu besar. Apalagi urusan kematian. Apalagi urusan mantu, apalagi urusan pembagian waris, itu Masya Allah. Begitu hebatnya. Kenapa kok kita harus dituntut dengan ilmu begini dan begitu? Karena Allah menyiapkan pahala yang besar. Karena Allah menyiapkan pahala yang besar. Betul-betul ilmu melakukan masyarakat tariqah yang kami sudah iman sama Allah tariqah hilal. Jangan itu saya belum lampah. Betul ilmu mawon itu dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Masya Allah ini Pak, keutamaan orang untuk ilmu. Nah kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, kita mengamalkannya Allah luar biasa. Lalu yang ketiga, tadi yang kedua Pak mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, guru amal, apalagi guru alhamdulillah kok orang pokok. Bocok alhamdulillah. Syukur-syukur di apa biasanya anak TK apalagi anak PTA ya. Alhamdulillah yang tadi akan melihat bahwa satu ini mulai di kaum ini warna-warni biasanya diajarkan di PTA biasa. Yang ketiga ini Allah bisa lakukan asba'in miliyatil yumna. Nah ini Pak, ini banyak yang mali. Yang ketiga makan itu dengan 3 jari Pak. Sunnah itu dengan 3 jari. Itu apa? Sunnah pakai 3 jari. Kenapa sih harus semacam itu? Gak ada rahasianya. Ayatul bisalasati asba'il yatim yumna. Makan itu dengan 3 jari tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Tangan kanan. Makan itu tangan kanan. Makan dengan tangan kiri itu isyhadu fa'innahu syaitan. Orang yang makan dengan tangan kiri saksikanlah bahwasanya dia boleh setan. Insyaallah. Ngajari Nabi makan pakai tangan kanan. Wa ayyusrafal qamhata wa ayyusrafal qamhata wa yujikal madra. Kenapa kok makan itu harus dengan 3 jari? Karena untuk memperkecil ambilan makan itu, ya, untuk memperkecil men cilik juga itu orang gede, kan ketok ratus, ya, semacam itu. Wa ayatul mimma yalihi lamin wasafil qas'ati qauli alaihi salatu wassalam di umri Abi Salamah di Umar ibni Abi Salamah. Jadi Bapak Ibu, yang jelas ketika makan dengan jari jemari tangan kanan 3 jari menikah itu orang ketok rakus, orang ketok serakah, nggak ketok rakus, nggak ketok serakah. Betul untuk menjaga kebaikan kunyahan mulut kita. Nah semakin oke, yang kita ambil mana itu munyahnya mesti tidak lembut. Karena orang lembut efeknya kepada perut, asam lambung, alhamdulillah dan lain sebagainya itu Pak. Ya bukan tidak boleh Pak makan banyak, itu makan itu kan sesuai kapasitas. Ada seorang ulama waktu itu, ada seorang ulama makannya banyak, muridnya kaget. Ya Syekh, dengan ini cara-caranya dengan ini kiai Ustaz kok makannya kayak apa jadi saya ini? Loh, perutku sama perutku kapasitasnya beda. Bisa jadi aku banyak itu untuk rasa warak bagi aku, bagi kamu wis rasa warak. Maka yang bisa mengukur itu ya kita sendiri.
Tetapi yang harus kita hati-hati mengamalkan, yang jelas tentunya nggak boleh ragus. Kalau orang itu sudah kena penyakit tamak, ragus Pak, nanti mengaku menjalankan makanan, harta milik orang lain itu akan dirampas karena ragus. Maka Nabi mengajari urusan makan yang sederhana. Nabi itu makannya sangat sederhana, tidak serakah. Tidak serakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam pertemuan pertama kemarin kan ada hadis yang disebutkan, ya, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kita itu sebagai kaum, maksudnya kaum muslimin, kita itu adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali memang sudah terasa lapar. Lam yajuk lam yakul, artinya kalau kita huruf lapar ya harus sampai makan. Nah huruf sampai lapar harus sampai makan. Wa ida akalna wala nasbah. Nah kalau kita makan harus sampai kekenyangan. Tapi pada prakteknya hari ini urung begah urung lenen. Nah ini yang berbahaya. Sumber penyakit itu kan pundi? Perut. Sumber penyakit itu di perut. Sumber penyakit itu tidak jenengan aja tanam ke kalau dokter di mawon. Nah ditekoki sumber penyakit itu di mana? Di perut. Bahkan nanti perut itu akan menjadi organ tubuh yang pertama kali membusuk ketika kita di alam kubur di kuburan. Kenapa? Karena saking banyaknya digunakan itu perut. Paling lelah hidup kita itu perut. Yang paling lelah organ tubuh kita itu adalah perut. Apalagi yang masih senang makan malam, terus makan nasi goreng. Pak goreng kasihan katanya. Bukan nggak boleh makan nasi goreng, cuma waktunya. Mau manut kalau dokter di mawon, sing jenenge mangan barista itu ora apik. Sing jenenge mangan barista. Saya berusaha untuk menerapkan untuk saya tidak makan barista. Makan kalau ada maghrib. Saya terapkan di keluarga saya. Bukan tidak boleh, hati-hati. Nabi karena sebab Nabi itu kalau dalam riwayat Nabi itu makan itu malah sebelum maghrib. Nabi Muhammad itu makan itu sebelum maghrib. Makan sebelum maghrib. Ternyata kalau kita lihat di dalam kitab Minhajul Qasidin, salah satu yang menyebabkan kita sulit bangun malam itu karena pas usianya kokean makan. Kalau orang lapar itu mudah bangun Pak, malam. Dia bangun minum air hangat, sholat malam. Di sholat malam, makan silakan. Tapi makan sebelum tidur itu berbahaya. Harusnya tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang semua organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tapi istirahat. Jangan sampai potong istirahat, potong giling terus orang istirahat. Apalagi makanan yang sulit dicerna seperti mie sama daging itu lebih mudah dicerna daging. Padahal koyone atas mie itu harus dicerna itu 8 jam, daging itu cuma 3 jam. Ini Pak. Bukan berarti tidak boleh makan mie loh ya. Bukan berarti tidak boleh makan mie. Cuma mie tidak silakan makan mie. Mie nganggo porsi sing sederhana. Maksud begitu makan mie orang. Kalau bisa apalagi kebiasaan makan pulau nak maju mesti makan mie. Pak ini pulau tak. Mau bungkus sih mau tak itu langsung. Bukan saya tidak menghargai, tapi nak pulau sakit ya sakit wong sing ngenteni kan betul. Saya alhamdulillah di rumah punten bukan apa. Saya selama 12 tahun di Bengkulu, saya boleh pernah lihat. Ya kalau bersih kemana? Bersih, tapi alhamdulillah tidak pernah sakit. Padahal saya sendiri pun jadi olahraga itu nggak utama, maksudnya tidak. Tapi belajar untuk menjaga pola.
Nabi menjaga pola. Tidak sembarangan Nabi itu. Tidak sembarangan sampai urusan makan itu melakukan dari hal yang kecil saja. Karena apa yang gue sekolah ya Ustaz, ya belajar. Sami, gue bingung Bu. Wah, mau campur belak. Sami, tapi untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan ibadah, kenapa kita tidak belajar? Karena betul, kan semacam itu toh Pak. Apa kenapa untuk kepentingan akhirat kok kita tidak utamakan? Karena sakit dengan benar. Nah, dengan sehat kan ibadah benar loh Pak. Pernah ibadah ini, tapi nak sakit. Saya itu umroh waktu ke Mekah itu lihat jamaah umroh sing tekan Riyadh, tekan wadah Pak, wadah. Apalagi lihat jamaah Indonesia, aku ketemu hotel itu mana itu saya betul Pak. Ya Allah sih jadi makan itu ya. Apalagi di hotel di Mekah di Madinah itu uangnya itu jor-joran. Saya pernah makan itu bareng dengan jamaah lain. Uang satu kayak semua hotel dalam bagian bagian. Saya itu di Mekah itu ngetes Pak. Coba saya enggak makan nasi itu sekali satu hari. Rasanya benar-benar karena orang Indonesia ramahan sekolah ini. Saya coba pagi, saya sarapan di rumah ajwa, minum air, zam-zam sama susu onta. Itu setiap pagi. Buktinya ya orang mati lah. Makan itu siang saya. Wis makan siang. Malam itu pun saya tidak makan. Saya makan kurma air zam-zam, susu onta. Saya makan itu terus. Makan selama di Mekah, selama di Madinah. Makan itu cuma siang Pak. Sama makan buah-buahan. Saya nggak ambil makan, tapi jatah buah saya ambil dua. Saya ngomong sama petugasnya, saya nggak ambil makan, ambil lauk. Saya bilang apelnya dua, silakan. Saya bawa apel dulu, saya makan 50 masalah. Saya pulang itu, jamaah lain dengan lalu itu saya pulang sama dulu. Tapi ya ternyata ibadah enak. Ini kalau yang siksa ini bukan masalah ini kawan. Hati-hati terus sing namanya urusan tidak sembarangan makan. Bukan tidak boleh, silakan Bapak Ibu mau jajan mau selama halal silakan. Pak, bikin mie ayam, monggo, tumbas mie ayam, orang masalah. Pak, aku bikin ini makan ini, gue rezeki Bapak Ibu cek idolan makan, tidak masalah silakan enjoy saja. Yang perlu diperhatikan itu jangan berlebihan, itu saja. Itu saja. Silakan mau makan kemana-mana silakan selama itu halal sampai itu tidak masalah. Tidak jadi masalah. Cuma pertanyaannya, ojo sampai berlebihan. Kalau berlebihan hukumnya sudah berbeda di sisi Allah. Ya, nah, Nabi untuk menjaga diri agar tidak berlebihan, Nabi makannya agar tidak berlebihan pakai 3. Ini bentuk ketawaduan Nabi. Nabi itu dalam riwayat itu disebutkan, ada yang menyebutkan Nabi itu sakit itu selama seumur hidupnya 63 tahun. Nabi merosot di badan gak enak itu cuma 3 kali Pak. Kita berapa kali Pak? Coba tanya sama diri kita bergesia orang enak itu lebih sebenarnya. Mungkin bisa jadi berminggu. Ustaz, Nabi kan kita kan kerjanya keras gak tahu Nabi. Oh, Nabi malah kerja keras, bojone songo, pemimpin negara, mangkat jihad, perang, dan kita serempet apa dengan Nabi? Bojone siji. Nggih. Coba bayangkan jenengan Nabi ngurusi wong wedok songo. Belum anake, ngurusi negara, karena pemimpin negaranya siapa? Nabi. Kalau kamu lebih repot sama Nabi. Nabi itu manusia super sibuk. Tetapi Nabi bisa mengolah badannya sehat Nabi itu Pak. Ya, jangan bayangkan Nabi itu Pak. Pertama kali pernah itu Nabi umur 53 tahun. Umur saya ketelu Nabi saya ngangkat pedang, ngangkat perang, laku ning padang pasir, apalagi waktu itu perang Badar terjadi pas bulan puasa. Jangan samakan
sing umure 53 sinten? Nabi sing perang umur 53 pertama kali perang. Itu kalau nggak didukung dengan fisik yang kuat terus piye? Kenapa fisiknya Nabi kuat? Karena Nabi hati-hati mengatur dirinya dalam urusan tidak sembarangan. Makan apa saja Nabi silakan, tetapi bisa diatur. Tidak ada pantangan kecuali yang silakan. Jangan mau makan mie ayam, mau sop ini, sop manten, sop ini, silakan. Tidak dilarang selama halal, tetapi gunakan yang bijak, yang mengatur agar ibadah kita itu saja. Tuntutan Islam semacam itu. Ya, tuntutan Islam semacam itu. Hadisnya mana? Li Umar bin Abi Salamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah, ya Tuhan, samillah. Nabi pernah menegur Umar. Nabi itu punya anak angkat namanya Umar. Itu anaknya Abu Salamah, yang Abu Salamah meninggal perang dalam jihad perang Uhud. Kemudian Ummu Salamah dari Rondo dibujuk oleh Nabi. Ummu Salamah membawa 3 anak. Salah satunya adalah Umar namanya. Karena Umar fi hajri Rasulullah SAW, Umar itu dalam pendidikan Nabi, maksudnya anak-anak angkat atau dididik oleh Nabi SAW. Maka salah satu pendidikan Nabi ketika Umar makan tidak baca Bismillah, Nabi tegur, ya bulan sambillah. Wahai Umar, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah ini juga ada ketika makan bareng, ambil dulur-dulur, ambil golong-golong, ojo sampai ngelangkai panganan, sampai jangkar makanan, itu tidak boleh. Maka kata Nabi, wakul biyaminika, wakul mimma yalika, mana sih bisa dirandak lagi, di randak kalau tangannya di dewi. Tapi sambilnya ini kono ya tak pripun, jangan sampai diloncati keliling sampai ini. Nah, kita kira-kira adabnya semacam itu. Orang itu jangan sampai beranjak dari tempat duduknya hanya untuk mengambil makanan sehingga dia meloncati makanan-makanan tersebut. Tidak boleh. Kalau contohnya kan, makan bareng, ini satu tema, cukup diri. Tidak boleh itu. Itu namanya melunjak dari makanan. Maka keliling aku sambil urung, yo, maka kata Nabi, waktu lima yang nikah, ambil sih bisa dicandak wah. Kalau mak sambil ini kono atau saus ini kono dibutuhin, jangan kita sampai di tengah-tengah majelis makan. Itu tidak boleh. Itu ada. Ya, maka Nabi membahasakan waktu lima yang nikah. Waktu lima yang nikah. Waktu al-barakatu yang jiwa satu orang. Oh, ini Pak. Kata Nabi, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang zimu wasato'an akan datang di tengah-tengah makanan. Jadi keberkahan Allah itu akan datang dari tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Maka makanlah dari yang pinggir-pinggir dulu, jangan langsung naik tengah. Melunjak dalam keberkahan itu Gusti sambal jodoh, coba saya sambal ini sambal ini sebenarnya yang semacam ini diajarkan oleh bapak kita dulu ya kan, diajarkan termasuk